Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang bertanya, "Bang, kalau saya lagi baca sholawat kenapa saya ngantuk?" Itulah kan saya teringat itu kalau misalnya ada satu dialog setan. Kalau misalnya setan itu kemana-mana dia suka bawa 3 barang. Apa itu? Pertama, tepung. Saya selalu bilang sama anak saya itu yang kecil, kalau kita lagi belajar itu setan bawa tepung. Yang kedua dia bawa kulit kambing. Yang ketiga dia bawa paku, duri-duri. Ntar kalau misalnya kita lagi ngaji, lagi baca salawat, lagi belajar, mata kita dia aurin tepung, jadi kita ngantuk. Yang kedua dia suka bawa kulit kambing. Ntar kalau kita mau sembahyang subuh nih kan, kita mau bangun dah lemes, dah males, mesti ngantuk, mau tahajud mesti ngantuk, kita diselimutin sama dia pakai selimut kulit kambing itu. Nah yang ketiga kalau kita lagi duduk di majelis dengerin ceramah, dengerin berzikir-zikir, bawaan kita tuh malas aja duduknya, panas aja, pengen pergi aja, itu ditaruhin duri-duri di bawah pantat kita. Itu kalau kita baca kitab Duratun Nasihin begitu. Duratun Nasihin tuh banyak hadis-hadis yang doib, tapi kalau untuk pada ulama hadis doib nggak masalah, yang penting tidak melanggar hadis-hadis sahih dan tidak terlalu berat banget, yang tidak melanggar hadis sahih lah begitu kan. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih nih bukunya. Jadi Baikuniyah fi mustalahil hadis. Apa itu? Yarwihi adlun dabitun an mislihi mutamadun fi dabtihi wa naqlihi. Nah, hadis sahih itu adalah syarat-syaratnya satu, yarwihi adlun, rawinya harus adil. Adil dalam fikih dengan dalam hadis beda. Riwayatnya harus adil. Yarwihi adlun dabitun, dobit, ingat hafalannya kuat, ingat terus. Mu'tamadun fi dabtihi, dobitnya itu ingatannya kuatnya itu mu'tamad, ingat terus, bersambung menyambung. Kalau pagi ingat, sore ingat, malam ingat, pagi lagi ingat, ingat terus selama-lamanya. Nggak boleh pagi ingat, sore lupa, sore ingat, pagi lupa. Biasa kayak siapa tuh yang suka begitu tuh, yang suka banyak janjinya begitu tuh, suka lupa. Nah ya periode hadis nggak boleh begitu. Ya ruhi adulun dobitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Nah itu tidak melanggar hadis sahih. Kalau melanggar hadis sahih udah nggak bisa digunakan lagi. Itu hadis dhaif. Hadis apa itu hadis dhaif? Hadis yang perawinya ada yang diragukan, jalan rawinya ada yang diragukan nih, kayaknya orang ini diragukan nih, kenapa? Ada namanya kitab rijalul hadis. Nah gitu. Lalu bagaimana jawaban tadi kalau ngantuk? Kalau ngantuk salawat tuh berdiri. Kalau misalnya ini wudhu, bangun lagi. Saya gitu dulu. Kenapa Pak baca surat Al-Waqiah berdiri? Ya biar gak ngantuk, maksain banget gitu kan, biar jangan ngantuk. Saya begitu. Nah kalau saya berhubung saya ini gak kemana-mana, paling pergi ke rumah sakit, itu saya suka membaca surat Al-Waqiah pagi-pagi. Surat pagi-pagi. Tapi kadang-kadang juga malam, jam-jam 11 saya baca, 12 sudah selesai. Cuman 1 jam aja 40 kali. Kita baca sholawat ginari-ginari nih jam-jam 10-an, jam-jam 8-an habis sholat duha kita baca sholawat. Bagi yang orang bekerja, yang ada pekerjaan, ya kalau pedagang mah sambil nungguin toko nyantai aja kayak saya dulu begitu, sambil megang tasbih gitu kan. Tuh masih SMA nggak seperti itu. Tuh SMA baca sholawatnya munjia, sholawat nariyah. Sholat nariyah tuh kita membaca sholawat itu luar biasa itu. Ada suatu orang yang dulu saya pernah juga, jadi ada begini, ada suatu orang tua, jadi saya punya kakek ini punya istri itu punya abang. Jadi iparnya kakek saya, beliau itu seorang cenayang. Jadi anak-anaknya yang dilihat-lihat sama dia mampu untuk diturunkan ilmu, turunkan. Nah ketika saya diturunkan ilmunya gak masuk-masuk, balik terus. Susah juga masuknya ini. Ini kalau engkong paksain engkong bisa mental, dia bilangnya. Kenapa? Ya rupanya karena sering membaca salawat dia gak mau. Lalu kalau abang saya langsung masuk ya, langsung mau. Sampai sekarang dia jadi cenayang. Kalau saya gak mau dianya. Nah begitulah. Ada satu orang yang juga pengalamannya hampir persis dengan saya, ketika dimasukkan ilmu sama kakeknya itu nggak masuk-masuk. Karena apa ya? Karena dia kakeknya bisa tanya, kamu ini ilmunya apa? Iya punya ilmu apa? Sehingga susah sekali masuk ilmu. Ya masuk ilmu gaib, ilmu kejawen zaman dulu itu. Dibilangnya saya nggak pernah melakukan apa-apa, cuma membaca salawat sehari 500 kali. Nah begitulah berkahan kita membaca salawat. Kan udah pernah dulu saya. Suatu hari saya tidur waktu SMA, datang kawan yang di rumah kawan itu dukun, dia nggak berani masuk, balik lagi. Dia bilang, siapa di dalam itu lagi tidur? Siapa di dalam itu? Dia bilang nggak ada siapa-siapa. Ada kawan saya anak SMA lagi tidur, pulang sekolah kecapean. Itu yang di dalam itu sedang apa dia? Sedang tidur. Ilmunya tinggi sekali, dia bilangnya. Saya nggak bisa masuk. Sampai saya ditanya berkali-kali, ente punya ilmu apa? Ya nggak punya ilmu apa-apa.
Bukan, tadi ada kawan saya dukun sakti, dia itu mau masuk nggak bisa-bisa. Dia bilang orang yang lagi di dalam lagi tidur, yang lagi di dalam itu apa namanya, orang sakti, ilmunya tinggi, dia bilang. Cuma ada ente doang, ada orang lain, dia bilang. Apa saya punya ilmu apa? Nggak ada ilmu apa-apa. Waktu itu kan saya sedang belajar matematika, fisika, yang saya nggak bisa. Matematika bagus, fisika, kimia bagus, fisika yang nggak bisa. Untuk masuk ujian perguruan tinggi negeri tahun 1995 itu masuk perguruan tinggi negeri, masuk fakultas. Waktu itu mau ujian, jadi saya belajar. Saya bilang nggak ada ilmu apa-apa. Rupanya mungkin karena saya selalu membaca sholawat naria. Nah itulah, kalau kita membaca sholawat, insya Allah yang susah-susah, yang jolim-jolim, yang apa namanya, yang berkaitan dengan setan-setan tuh ditolak tuh. Dia mana berani masuk. Wong setan aja kesel sama Nabi Adam dan keturunannya Nabi Adam, kita baca salawat bilang sama dia aja gak bakalan mau. Kalau kita misalnya ngantuk-ngantuk, ya kita bacanya sholatnya jangan duduk, berdiri. Ntar kalau misalnya wudu, karena Imam Syafi'i bilang ilmu itu dari cahaya dan wudu juga cahaya. Kalau cahaya ilmu dengan cahaya wudu bersatu, jadi mulia. Memang apa namanya, keutamaan berwudu kita ini luar biasa. Ada orang yang dia selalu berwudu, selalu punya wudu. Nah inilah berkahnya berwudu. Nah, jadi kalau kita berwudu, nanti kita ngantuk, kita wudu lagi kan, mondar mandir, akhirnya kaget juga kan, kita nggak jadi ngantuk. Baca salawat sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh, sambil berbaring boleh. Kalau berbaring nanti tidur lama-lama kita baca sambil duduk. Barakallahu fikum. Kalau ditanya, bang bagaimana biar nggak ngantuk, ya berwudu. Lalu bacanya kencangin suaranya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa taqdiluna biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha usul khairat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, kita baca gitu. Suaranya kencengin. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Nah, itu kita baca. Seperti itu kita kencengin suaranya. Insya Allah nanti ngantuk lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.